Nah, param tuh. Nih ganti kemasan ya. Jadi nih sebelum ada yang ngoceh-ngoceh kalau misalnya saya mempunyai produk itu tidak mengikuti aturan, jangankan BPOM isi ingredient dalamnya ya. Nih ganti kemasan aja, ganti kemasan dari 15 gram ke 30 gram. Saya minta izin dulu kepada pihak yang berwenang yaitu BPOM untuk merubah berat kemasan. Sekecil apapun namanya aturan yang harus diikuti. Jadi kalau kalian mau nggak sabar nunggu produk aku ini, sabar karena lagi proses untuk izin mengganti kemasan ya Yan. Ya. Izin mengganti kemasan dan izin menambahkan berat dari 15 gram menjadi 30 gram. Kalau aku udah pakai ya, jangan kesel, jangan emosi, tapi memang ini skincare ini bagus banget yang bikin profesor, sekali lagi dijelaskan. Terus misalnya buzzer bilang, oh ternyata dia jualan skincare tiba-tiba. Mohon maaf, aku nggak tiba-tiba karena ini udah 2019, tapi tiba-tiba menjadi bagus kemasannya karena terinspirasi dari keonaran ini ya dari keonaran ini iya. Terus kalau misalnya ada yang bilang lagi harganya mahal, misalnya iya memang mahal karena apa, untuk yang paham-paham aja, untuk yang paham-paham dan untuk yang mau beli dan untuk yang bersedia kulitnya jadi bagus kayak aku nih. Cia. Nah sebetulnya menurut aku ya, hidup itu pilihan ya. Misalnya kalian memang mukanya nggak rewel dengan beli skincare yang isi ingredientnya cuman 3 atau 4, terus muka kalian udah bagus, itu bagus ya. Tapi untuk aku yang sudah terbiasa dengan menggunakan skincare ingredientnya lengkap, ya tentu nggak bisa mempunyai produk dengan idealis yang penting laku gitu. Kalau aku enggak, kalau dipikir mahal juga enggak ya, brand luar itu dengan ingredient di dalam ini itu mungkin satu biji ini jutaan banget. Kalau ini kan enggak, bahkan nggak nyampe 1 juta dapat toner, sabun, day cream, night cream, sama serum. Dengan ingredient itu buatan profesor tuh bagus banget isinya. Memang nggak instan ya, sekali lagi nggak instan pemakaian skincare Fit Skin ini, tapi bagus aja mukanya gitu ya. Sabar ya, lagi nunggu. Nah netizen nih ya, kita saksikan bersama-sama nanti kalau aku di buzzerin atau diserang-serang ya, bahwa mengandung merkuri, hidrokinon lah. Kalau hidrokinon mah aku mau bodo amat ya selama sesuai takarannya, tapi memang gak ada di skincare aku, gak ada. Kalau tiba-tiba nanti nih ada yang tiba-tiba mereview tes lab ini itu bagus sih, aku kejar kalian. Aku itu ngomong begini untuk menyemangati kalian semua. Maksudnya kalau kalian memang punya brand, bagus brandnya, nggak ada tuh isinya membahayakan seperti yang di review-review seenaknya sama sindikat-sindikat itu ya, kalian lawan. Tapi sebetulnya kalian pun harus punya punya kejelasan antara pemilik brand sama para maklon. Jangan-jangan maklonnya yang nakal misalnya gitu, atau jangan-jangan kalian yang menyuruh maklonnya untuk mengisi misalnya dari batch keberapa, oh isi aja ini merkuri, oh isi aja ini hidrokinon yang berlebihan. Nah itu nggak boleh, jangan ya dek. Makanya harus punya brand itu amanah gitu ya. Kalau misalnya memang nih brand kalian ini merasa oh bener nih ingredientnya bagus, ternyata ditemukan di pasaran mengandung merkuri misalnya, padahal kalian nggak melakukan, bisa jadi itu memang dipalsukan dan itu black campaigns dari para pesaing ya. Kalian lawan gitu, yang penting selama kalian benar lawan. Pokoknya aku mah orangnya fair aku mah orangnya. Sekarang aku mulai paham, bisa jadi yang punya brand itu memang kepengen brandnya itu aman, di kulit aman. Tiba-tiba maklonnya yang ya sudahlah, kamu nggak ngerti ini nih, kayak aku nih ya, aku ini kan bukan ahli ya sudah misalnya diisi aja lah misalnya merkuri, bisa amit-amit ya. Nah itu nggak bener maklonnya. Tapi kalau aku, sebelum aku juga memasarkan, tentu aku dari zaman dulu sebelum aku punya skincare ini uji klinis sama mahasiswa, udahlah segala uji lab mah udah aku lewati. Nah kalau misalnya ditemukan di luaran memang ada sesuatu yang nggak sesuai dengan yang aku tahu, nah
itu pasti ya pertama yang aku tuntut adalah maklon. Kenapa kamu jual begini isinya? Nah kalau maklon yang nggak merasa, maklon yang harus nuntut nih orang-orang ini gitu. Menurut aku ya begitu ya. Tapi memang sekarang itu ngeri juga ya. Kalian yang punya brand itu juga harus hati-hati milih maklon. Sekali lagi lah, mumpung aku lagi mengoceh. Tapi walaupun aku bukan ahli ini ya, walaupun bukan ahli di perkuliahan, tapi aku punya klinik. Di klinik aku itu ada dokter, ada tim dokternya, dokter yang benar-benar ahli di bidang kecantikannya, estetik. Jadi mereka lah yang tugasnya mereview, oh Bu ini bagus nih, harus ditambahin ini, harus ditambahin ini. Diskusilah dengan profesor yang tempat aku bikin ini, pabrik yang tempat aku bikin ini, terciptalah ini gitu. Pokoknya intinya kita itu harus waspada, harus hati-hati, bikin apapun harus hati-hati ya. Aku sudah paham banget alur bagaimana ini keributan skincare ini segitu mengerikannya. Ayo buat kalian yang memang benar punya produknya, semangat, jangan biarkan orang lain menghancurkan apapun yang menjadi hak kalian dan kalian rintis dari nol. Dek, untuk minggu ini ada berapa fashion show yang harus Bunda hadiri? 5 ya. Oh ya, Gucci udah mengeluarkan koleksi terbaru belum sih untuk musim hujan? Belum ada info. Bulan Mei kalau misalnya ada beberapa brand yang mengundang Bunda untuk menghadiri. Terus jangan pula nih ada keributan antara maklon mafia, pabrik mafia. Aku nggak urus. Kalau memang ada pabrik atau maklon mafia, buktikan. Aku sikat dia ya. Kalau memang terbukti. Kalau nggak terbukti karena memang kalah bersaing atau takut tersaingi atau takut, nah itu apa namanya lah, persaingan bisnis. Malu, tau nggak? Malu apa? Malu ketahuan, takut kalah bersaing, lalu fitnah gitu. Kalau memang kalian tuduh si ibu ini mafia maklon skincare, minta buktinya. Nggak usah kalian suruh ya. Aku akan dengan senang hati ikut berkomentar kalau memang benar ya ada mafia maklon skincare. Adil, aku mah adil, nggak ikutan. Aku mah non-blok, aku Fitri Salhutairu netral, membela yang benar. Nah barusan saya repost itu ada seseorang yang pernah ngontenin saya juga dengan, ya sudah nggak usah saya sebutin. Saya maafkan lahir batin karena manusia tempatnya hilaf. Tapi harus kalian sadari, harus kamu sadari yang sudah minta maaf kan ini beberapa orang ya, bahwa lain kali sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, contohnya saya ibu dan anak, kalian berpikirlah seandainya kalian di posisi aku, apakah kalian tidak sedih diperlakukan seperti itu gitu ya. Kalau aku sih orangnya maafin aja ya. Toh aku meyakini sekali bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Gak usah aku bela diri. Lama-lama juga orang yang orang yang membuat aku sedih pun akan sadar dan akan mendapatkan teguran dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.